Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PTV, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun kapanpun ya. Hari ini akan ditemani bersama dengan Puspa di Obat Obrolan Kesehatan. Dan hari ini kita berada di Natasha Skin Clinic Center, yang mana ini lokasinya dekat sekali dengan kantor BTV ya, masih di sekitaran Jalan Sawah Lebar, tepatnya di samping kantor Dinas Kominfo Kota Bengkulu. Nah, karena kita di sini, kita pastinya akan ngobrol terkait dengan perawatan-perawatan kulit wajah yang berkaitan dengan ya pasti perawatan kulit kamu dan juga mungkin hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kulit wajah, badan, dan bagi ini identik juga dengan perempuan-perempuan pastinya ya. Tema kita hari ini perawatan kulit sehari-hari bersama dengan Dokter Aurora. Halo dokter. Halo, Wah, luar biasa. Ini kita membahas yang ya ini kita banget lah ya ini ya. Perawatan kulit. Lumayan hangat ya. Perawatan kulit sehari-hari, karena belakangan di sosial media, di TikTok nih aku lihat khususnya nih dokter ya, ini banyak banget orang-orang yang mengeluhkan akne, orang-orang yang mengeluhkan kusam, flek dan lain sebagainya, dan ini pastinya perawatannya juga banyak ya. Nah, karena kita akan bahas itu hari ini, mungkin sedikit mungkin boleh kasih insight-nya perawatan kulit sehari-hari. Merawat kulit tuh sebenarnya susah nggak sih dok? Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai perawatan kulit, kulit wajah itu memang yang paling utama dan memang butuh khusus ya, penanganan yang khusus. Tapi bukan berarti ini sulit untuk dilakukan. Sebenarnya untuk merawat kulit itu cukup sederhana, hanya saja butuh harus teratur dan juga konsisten. Oke, karena kan ini kulit, apalagi kulit wajah ya, yang Aset. kelihatan terus nih, aset, iya benar. Aset, kalau misalkan muka kita kenapa-napa tuh langsung kelihatan sama orang ya. Itu yang mungkin membuat kita kadang agak kayak, aduh malas sih sama orang-orang kalau misalkan muka kita lagi kayak gimana, misalnya lagi ada jerawat, beruntusan dan lain sebagainya. Nah, perawatan kulit wajah, sekarang nih kan banyak bermunculan skincare yang ya biasa digunakan dengan harga-harga yang murah dan juga lain sebagainya untuk digunakan sehari-hari, dan juga sering ditemukan skincare yang menipu dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya merawat kulit itu yang paling gampang kalau sederhananya tuh kayak gimana sih dok? Perawatan kulit itu bisa kita kerjakan mulai dari bangun pagi sampai sebelum kita tidur gitu. Jadi untuk perawatan kulit di rumah mungkin kita sudah familiar dengan istilah basic skincare ya. Yes. Jadi basic skincare itu mungkin tindakan-tindakan yang bisa kita kerjakan di rumah dan itu harus dirutinkan. Nah, contohnya yang pertama adalah membersihkan wajah. Nah, jadi membersihkan wajah itu istilahnya adalah makeup removal. Jadi tujuan dari pembersih ini untuk mengangkat kotoran atau debu atau sel kulit mati untuk step pertama begitu. Jadi pembersih ini berupa micellar water, cleansing oil, cleansing balm atau beberapa bentuk pembersih yang lain begitu ya. Jadi pembersih ini cukup krusial, harus dibiasakan mulai dari sekarang. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan sabun cuci muka. Jadi sabun cuci muka ini tujuannya adalah untuk membilas dan membersihkan pembersih yang sebelumnya kita gunakan. Nah, untuk mencuci wajah itu juga kita harus perhatikan facial wash-nya. Jadi facial wash itu juga harus disesuaikan dengan tipikal kulit. Nah, apakah tipe kulitnya itu berminyak, kering, sensitif, atau kombinasi keduanya begitu. Jadi untuk cuci muka pun kita cukup 2 kali sehari saja, tidak usah terlalu sering, karena kalau terlalu sering hasilnya juga akan tidak bagus gitu. Nah, kemudian kita juga butuh toner, moisturizer, sunblock, dan juga krim malam. Nah, untuk krim pagi dan juga krim malam itu tergantung dengan permasalahan kulit yang ada. Jadi tidak semua pasien itu sama untuk krim pagi dan malamnya. Jadi tergantung dengan permasalahan kulit. Oke, baik lagi tergantung permasalahan kulit. Nah, tadi sempat di-spill juga kalau misalkan wajah kita tuh punya karakteristik masing-masing ya. Ada yang berminyak, kemudian ada yang kering, kemudian ada yang kombinasi, dan ada yang sensitif. Nah, 4 bagian ini, yang 4 karakteristik wajah ini ataupun yang kita tahu wajah berminyak dan lain sebagainya ini bisa dilihat dengan kasat mata nggak sih dok? Oke. Paling gampang memang kita bisa menilai dari visual ya. Jadi untuk penilaian secara visual ini biasanya kita bisa perhatikan
ketika kita bangun tidur atau ketika setelah mencuci wajah. Nah, kemudian kita diamkan selama 30 menit. Nah, kemudian kita lihat apakah wajah kita itu tetap kering atau condong berminyak atau normal atau kemerahan begitu. Jadi dari segi visual itu sebenarnya mudah untuk dilihat. Oke, berarti bangun tidur, terus dicuci muka, ditunggu 30 menit, bisa dicek di situ ya? Kita bisa menilai sendiri sebenarnya di rumah. Oke, wah simple ternyata ngeliatnya. Tapi kalau untuk lebih detail tuh, Natasha bisa nggak ngecek apakah, karena kan kadang ada orang yang ngerasa, wah ini nggak berminyak, ternyata pas dicek ternyata minyak kan. Natasha punya nggak sih yang bisa ngecek itu? Kalau untuk pemeriksaan tipe kulit, kita punya face analyzer. Jadi sebuah alat yang memang fungsinya itu adalah untuk menganalisa kulit. Jadi yang dianalisa itu bukan hanya tipikalnya saja, apakah ini termasuk tipe yang kering, berminyak, kombinasi atau sensitif, tapi juga bisa menentukan usia kulit atau permasalahan kulit apa sih yang ditemukan di wajah pasien. Oh, sampai bisa ngecek Jadi, usia kulit jadi alat juga? itu face analyzer namanya. Oke, keren. Face analyzer, dia bisa menganalisis kulit kita berminyak, apakah kering atau kombinasi atau sensitif sampai ke usia kulit ya. Itu teknologi yang seperti itu apakah memang sudah banyak sekarang atau Natasha punya hal ini yang akhirnya jadi salah satu yang kita unggulin sekarang di Natasha? Sebenarnya rata-rata tiap klinik itu punya ininya masing-masing ya, punya keunggulannya masing-masing. Tapi untuk face analyzer itu sebenarnya sifatnya hanya menunjang. Jadi itu tidak kami jadikan yang utama juga. Yang utama itu tetap visual, pemeriksaan secara langsung begitu. Jadi face analyzer itu hanya penunjang saja. Oke, nah ini kalau ngomongin tentang perawatan kulit wajah lagi tadi ya, kita sudah analisis pakai face analyzer nih. Oh ternyata ada bagian kulit yang let's say berminyak lah ya dok ya ini. Nah kalau untuk kulit berminyak yang paling tepatnya seperti apa sih perawatannya? Oke, jadi kalau untuk perawatan kulit yang berminyak, biasanya kan kita cukup mencuci wajah itu cukup 2 kali sehari. Namun pada kondisi kulit yang memang condong berminyak banget, mungkin bisa lebih dari 2 kali. Tapi tetap harus disesuaikan dengan performa kulitnya. Karena kalau misalnya terlalu sering kan akhirnya tidak bagus juga. Nah, bukan berarti kulit yang berminyak itu tidak boleh menggunakan moisturizer. Boleh menggunakan moisturizer. Tujuannya itu justru untuk mengimbangi. Kadang apa yang muncul di kulit kita itu akan memberikan respon dan sinyal-sinyal nanti ke kulit. Oh, kalau misalnya kulitnya kering terus, maka sel-sel dan jaringannya akan memproduksi minyak berlebih. Bagaimana caranya kondisi minyaknya akan semakin berminyak begitu. Jadi untuk pelembab itu tetap penting pada kondisi kulit yang berminyak. Oke, wah itu tadi untuk yang punya kulit yang tipenya yang berminyak. Nah kita akan bahas lagi tipe-tipe yang lainnya, tapi kita tahan dulu, kita rehat dulu sejenak, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Obat Obrolan Kesehatan. Pemirsa masih di Obat Obrolan Kesehatan dan masih bersama dengan Dr. Aurora. Tadi sebelum kita jeda iklan, kita sempat cerita gimana perawatan kulit untuk orang-orang yang mungkin ya kulitnya berminyak ya seperti itu. Berarti memang yang paling utama yang di-highlight tadi adalah untuk penggunaan facial wash dan juga penggunaan moisturizer ya. Karena walaupun juga kulit berminyak tetap harus dalam moisturizer karena untuk melembabkan kulit itu penting ya biar minyaknya juga nggak berlebihan akhirnya ya dok ya. Nah kulit kering, kulit sensitif, kombinasi. Kita ke kulit kering dulu. Ini kan kalau kulit kering berarti bisa dikatakan kulitnya tuh kayak nggak lembab sama sekali ya. Nah perawatan yang paling penting digunakan untuk orang yang kulitnya kering itu apa? Oke, sebenarnya kita harus tahu dulu ya untuk kulit kering, kulit berminyak, kulit sensitif atau kombinasi itu ciri-cirinya seperti apa. Oh iya. Nah kalau untuk kulit kering itu biasanya cenderung pori-porinya itu tidak terlihat, kemudian rentan terkena kerutan-kerutan halus gitu, kemudian kusam gitu. Nah ketika kita pencet atau kita tekan itu agak lama baliknya ke kondisi semula. Nah beda dengan kulit yang normal atau kulit yang berminyak. Biasanya kalau misalnya kita pencet atau kita tarik, dia akan cepat kembali ke kondisi seperti semula. Oh, dia kayak slow mo gitu kalau kulit keringnya dok ya. Nah jadi kalau untuk kulit kering itu kan artinya kurang lembab. Jadi kuncinya adalah menambahkan pelembab untuk skincare rutinnya. Nah kemudian yang kedua untuk kasus kulit kering itu tidak boleh terlalu sering mencuci muka.
gitu. Jadi cukup 2 kali sehari aja. Nah kemudian yang ketiga, jangan sering-sering cuci muka dengan air panas gitu. Jadi air panas itu dia akan merusak barrier kulit dan pada akhirnya kulitnya akan semakin kering. Berarti cuci mukanya menggunakan air biasa atau air dingin? Biasa aja. Ya. Oke. Nah, tapi aku penasaran. Kalau misalnya tadi kulit kering ya, itu ya tadi ya harus menggunakan moisturizer yang lebih banyak biar kulitnya lembab. Dan juga kalau dipencet itu kembalinya lama gitu. Tapi itu memang terlihat ya dok ya? Biasanya kelihatan gitu. Oke. Yang paling gampang terlihat itu adalah kerutan-kerutan halus. Jadi karena kolagennya kurang, elastisitasnya juga kurang, otomatis rentan muncul kerutan. Begitu. Oke, aku nggak bisa bayangin kulit dipencet lama pulang, lama balik ke semula gitu ya. Oke, berarti untuk penggunaan facial wash itu harus dikurangi karena facial wash tuh bikin kering ya dok ya? Facial wash itu ada aturan pakainya, jadi cukup digunakan 2 kali sehari dan tidak usah terlalu lama gitu. Jadi ketika mencuci muka pun kita tidak usah menggosok terlalu kencang agar barrier kulitnya tetap terjaga, tidak rusak. Nah, kalau berminyak dan kering, ini ada juga. Itu kombinasi ini maksudnya berminyak dan kering ya atau gimana? Jadi biasanya kalau untuk kulit yang kombinasi itu bagian yang cenderung oily itu di daerah T-zone. Nah, jadi di sini. Betul, T-zone itu di area dahi, hidung, dan juga di bagian dagu. Sedangkan bagian pipi atau pelipis di sekitar mata itu lebih kering gitu. Jadi itu tipikal kulit yang kombinasi. Oh, justru kalau kombinasi berarti di pipi ini kering, tapi di dahi area T-zone itu berminyak. Sampai dagu nih berminyak. Betul. Oke. Heboh, pusing ya. Membayangkannya pusing karena kita harus perawatan untuk yang minyak tuh cuma di sini aja, di T-zone aja, tapi di pipinya ini nggak berminyak gitu. Nah, kalau untuk orang-orang yang kombinasi itu gimana perawatannya dok? Kalau untuk perawatannya intinya tetap harus dikonsultasikan ke ahlinya gitu ya. Jadi kita tidak boleh self diagnose. Jadi kita ngerasa kulit kita berminyak padahal sebenarnya nggak berminyak. Jadi untuk masalah pemilihan skincare yang tepat itu harus dikonsultasikan kembali ke ahlinya begitu. Lagi ini soal kulit. Betul. Ya dok ya, ini yang namanya aset negara itu benar-benar harus kita jaga. Betul. Takutnya kita ngiranya kulit aku kayaknya minyakan deh, tapi kayak ternyata dia pakai yang minyak, ternyata kulitnya tidak seperti itu. Betul, harus dikombinasikan lagi. Kulit sensitif ini, aku mendefinisikan kulit sensitif ini sebagai kulit yang sulit untuk digunakan, di-apply untuk penggunaan skincare karena takutnya jadi merah dan lain sebagainya. Itu kayak gimana sih dok kalau menurut dokter? Kulit sensitif itu biasanya condong gampang merah, jadi kena matahari langsung merah gitu ya. Kemudian ada sensasi rasa gatal atau perih gitu. Jadi kulit sensitif itu memang kita harus lebih hati-hati dalam memberikan meresepkan skincare-nya begitu. Jadi memang ada bahan-bahan tertentu yang sebaiknya dihindari untuk pasien-pasien dengan kulit sensitif. Benar nggak sih dok kalau misalnya orang dengan kulit sensitif ini mereka nggak bisa pakai kayak facial wash, moisturizer atau skincare lah ya, yang yang dia harus pilih-pilih banget gitu loh untuk skincare yang dia pakai. Justru untuk kulit sensitif itu karena sifatnya sensitif ya, jadi benar-benar harus dijaga menggunakan produk. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nggak boleh pakai produk, boleh pakai produk, hanya saja produknya harus tepat. Oke, balik lagi harus sesuai dengan tipe kulit dan masalahnya juga apa ya dokter ya. Oke, menarik. Nah, ini kan kalau basic skincare nih yang aku tahu. Ini kan biasanya ya face removal, facial wash, moisturizer, serum, toner. Nah, ini mungkin banyak juga yang belum tahu tentang penggunaannya karena serum ini kan fungsinya beda, toner fungsinya beda, moisturizer udah jelas pelembab ya gitu ya. Mungkin yang sering salah kaprah nih serum dan toner. Apalagi sekarang penggunaan niacinamide dan lain sebagainya ini lagi viral banget di beberapa basic skincare. Ini boleh di-spill dikit kegunaannya nggak sih dok? Baik. Khusus untuk serum dan toner. Oke. Kalau misalnya teman-teman bertanya, dok sebenarnya toner itu wajib nggak sih? Toner itu sebenarnya nggak wajib, hanya saja ini bisa dijadikan sebagai pelengkap skincare. Kalau misalnya kita tambahkan toner, biasanya hasilnya akan lebih bagus gitu. Jadi toner ini biasanya kita gunakan setelah kita mencuci muka menggunakan facial wash. Jadi toner ini tujuan utamanya adalah mengembalikan pH kulit atau
keasaman kulit dan juga Oke. kelembapan kulit begitu. Jadi toner itu kan ada beberapa variasi penggunaan ya. Jadi ada yang digunakan mungkin langsung ditap-tap ringan langsung ke kulit atau digunakan menggunakan kapas begitu. Jadi toner itu sebenarnya bisa digunakan untuk pelengkap pembersih juga. Nah, kemudian kalau untuk serum, nah penggunaan serum ini tergantung masalah kulitnya. Jadi serum itu kan terbagi, ada yang memang tujuannya untuk melembabkan atau menghidrasi, ada yang memang tujuannya itu untuk mencerahkan, anti aging atau untuk mencegah kulit berjerawat. Begitu. Untuk brightening gitu Brightening, anti acne begitu. Oke, berarti memang basic skincare-nya ada di 3 hal tadi. Tapi kalau untuk toner ya boleh iya, boleh enggak. Boleh Tapi iya, ya boleh kalau mau dilengkapin lebih baik baik. lagi. Betul. Oke deh kalau gitu. Nah, kita akan bahas lebih banyak lagi soal step-step perawatan kulit sehari-hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obat Obrolan Kesehatan. Pemirsa, masih di Obat Obrolan Kesehatan. Nah, ini soal perawatan. Kita nggak ngomongin lagi soal skincare-nya, tapi ngomongin tentang masalah-masalah yang paling sering terjadi, yang biasa banget kita alami lah ya untuk sehari-hari, seperti kayak jerawat, terus kemudian kusam, terus komedo juga, karena mungkin rutinitas sehari-hari. Itu berarti kalau untuk jerawat mungkin yang paling sering ya. Kalau jerawat ini apakah karena hormonal juga ada faktornya, atau karena apa yang kita makan atau apa yang kita pakai, atau gimana itu dok? Baik, jadi pada intinya penyebab jerawat itu ada 4. Yang pertama karena faktor penyumbatan pori-pori. Oke. Jadi yang bisa membuat pori-pori tersumbat itu mungkin karena proses keratinisasi atau penumpukan sel kulit mati, kemudian penggunaan make up, dan juga penggunaan sunscreen atau skincare yang lain yang tidak dibarengi dengan double cleansing. Oh, oke. Jadi balik lagi double cleansing itu penting. Intinya adalah kulit yang tidak dibersihkan Kulit banget tidak gitu dibersihkan ya. banget gitu ya. Kemudian yang kedua itu karena faktor produksi sebum atau minyak di wajahnya. Oke. Nah, jadi kalau untuk ngomongin masalah minyak, kita balik lagi ke masalah genetik, hormonal, makanan juga itu pasti ngaruh banget gitu, sama kebiasaan yang dilakukan sama pasiennya setiap hari. Nah, yang ketiga karena kolonisasi kuman atau bakteri. Jadi sebisa mungkin itu kita sentuh-sentuh wajah pas lagi skincarean aja. Jadi jangan terlalu sering megang-megang kulit wajah. Karena takutnya tangannya dari mana-mana ya, Betul, kotor. ya. Dan kemudian yang keempat karena faktor inflamasi atau peradangan, karena kulit wajah kita itu merasa semua penyebab yang sebelumnya itu adalah benda asing, jadi dia berusaha untuk menyerang atau melawan penyebab benda asing tadi. Oke, makanya kulitnya tuh meradang merah Terus, gitu ya. Jadi untuk penanganannya pun kita butuh obat khusus yang memang tujuannya itu adalah untuk mengatasi faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi. Membersihkan sekaligus bisa menetralkan lagi kulitnya. Karena kalau misalnya masalah jerawat nih, aku juga ngelihatnya di sosial media ya khususnya ya, ini banyak banget orang yang meresahkan soal jerawat. Aku juga agak sedikit sedih melihatnya karena pejuang acne ini kan memang pasti Fighter ya. pasti susah banget untuk Cukup menghilangkannya. menguras emosional. Iya betul. Menguras kantong Apalagi iya betul. Betul semua dok. Betul semua. Nah, berarti bisa dikatakan dari 4 faktor tadi, dari kulit yang tidak bersih, kemudian penumpukan minyak, kemudian kuman, terus juga peradangan tadi, itu jadi faktor yang paling besar. Tapi kalau untuk secara jenis kulit, berarti kulit berminyak punya resiko lebih besar ya? untuk mengalami kasus acne. Oke. Nah, kalau pada kasus di kulit kering, ini masih bisa ditemukan jerawat atau gimana? Tetap ada kemungkinan gitu, cuman biasanya jarang. Kalau kulit kering itu condong ke masalah kerutannya. Gitu. Oke. Oh, makanya tiap jenis kulit itu Iya, beda-beda punya ya. kecenderungannya yang berbeda-beda. Nah, itu jerawat. Kalau misalkan komedo dan kulit kusam, itu biasanya ada ciri-ciri ataupun faktor-faktor yang kayak jerawat tadi juga nggak dok? Oke, jadi kalau kita ngomongin masalah komedo, sebenarnya komedo itu step awal terjadinya jerawat gitu. Jadi Oh, berarti komedo dulu nih komedo dok? dulu, jadi dia berupa komedo dulu. Komedo itu ada 2, ada blackhead sama whitehead gitu. Jadi ada yang bentuknya putih, ada yang bentuknya itu hitam-hitam.
Nah, jadi ketika komedo itu tidak kita bersihkan, tidak segera kita angkat, maka nanti dia akan menyumbat si pori-pori. Lama-kelamaan nanti akan ada kolonisasi kuman dan bakteri, tambah lagi produksi minyak. Itulah ya membuat dia jadi meradang, jadi jerawat. Oke, waduh. Tapi kenapa bisa ada blackhead dan whitehead ini? Karena kotor tadi. Intinya sama-sama benda yang ada di dalam pori-pori. Yang satu mengalami oksidasi sehingga warnanya jadi kehitaman, sedangkan yang satunya tidak gitu. Jadi masih tertutup posisinya. Balik lagi, benda asing yang ada di muka, yang ada di Sel muka. kulit mati, ataupun kotoran, atau sisa-sisa make up yang tidak begitu bersih. Makanya ada nyebabin komedo tadi. Oke. Kalau kulit kusam, ini biasanya kalau udah siang-siang gitu, udah siang-siang, makeup udah lumayan agak jatuh-jatuh, itu biasanya mulai kusam tuh, Dok. Itu karena apa, Dok? Oke, jadi sebenarnya kenapa kulit bisa kusam itu karena kurang fresh mungkin ya, gitu. Kurang fresh sama sel kulit matinya menumpuk, makanya kesannya jadi kusam kulitnya. Iya, kayak rada agak hitaman di beberapa titik doang. Betul. Makanya ada satu lagi sih sebenarnya perawatan yang bisa teman-teman kerjakan di rumah. Jadi ada tahapan yang namanya eksfoliasi. Jadi tujuan eksfoliasi ini setidaknya bantu untuk mengangkat sel kulit mati, sehingga kalau misalnya sel kulit matinya itu nggak numpuk, biasanya kulitnya akan jadi lebih cerah. Iya benar. Aku juga pernah tuh waktu tuh kayak mukanya perasaan kayak gelapan, tiba-tiba sudah exfol langsung lebih cerah lagi. Cuman untuk eksfoliasi itu tidak boleh terlalu over juga, tidak boleh terlalu sering. Sesuai dengan bahan apa yang digunakan. Rata-rata sih penggunaannya cukup 2 minggu atau 2 kali per minggu atau 1 kali per minggu aja. Enggak kayak skincare yang biasanya. Memang itu ya. perawatan setiap hari. Kalau eksfoliasi itu beda lagi. Oke, beda lagi. Nah, ini kalau ngomongin soal perawatan, ini kan Natasha juga punya produk-produk ya. Ini sama yang ada di sebelah kita. Ini ada produk-produk dari Natasha juga yang sebenarnya bisa kamu dapatkan tanpa harus ya mungkin pernah treatment dulu atau gimana. Tapi yang paling jelas ya konsultasi dulu ya, Dok ya. Nah, kalau boleh cerita sedikit tentang produk kita nih, Dokter. Mungkin dari yang paling common, moisturizer mungkin. Moisturizernya boleh sambil dideskripsikan boleh. Sebenarnya untuk tipe produk-produk moisturizer di Natasha itu ada banyak jenisnya. Ada yang berupa spray, ada yang berupa serum, dan ada juga yang berupa krim atau lotion gitu. Jadi tergantung kenyamanan pasiennya lebih nyaman menggunakan moisturizer yang mana. Moisturizer itu termasuk tahapan basic skincare gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mengunci kelembapan. Jadi kenapa sih moisturizer itu penting? Kalau misalnya kulitnya lembab, otomatis mau dikasih skincare apapun dia akan optimal, penyerapannya dia akan bagus gitu. Nah, kemudian ada istilahnya toner yang tadi kita bahas. Toner itu produk pendukung atau produk tambahan. Tujuannya adalah ketika setelah kita cuci muka, kelembapannya bagus, ditambah lagi menggunakan moisturizer, itu hasilnya akan oke gitu. Nah, kemudian ada lagi yang istilahnya sunscreen atau sunblock. Nah, jadi sunscreen atau sunblock itu tetap wajib digunakan setiap hari dan penggunaannya pun juga harus optimal, harus diulang-ulang pemakaiannya. Pagi dipakai 2-3 jam, diulang kembali. Batasnya itu sampai jam 3 sore. Kenapa? Karena kita tujuan itu adalah untuk mencegah kerusakan sinar matahari akibat paparan sinar UVA atau UVB begitu. Kalau malam kan tidak ada sinar mataharinya, jadi tidak usah pakai sunblock di malam hari. Iya, jadi betul. cukup batas sampai sore aja, dan itu pun harus diulang-ulang untuk pemakaian sunblock atau sunscreennya. Iya, memang kalau kulit wajah tuh emang pasti ribet, tapi ya kalau mau kulit yang sesuai keinginan ya sebenarnya kalau misalnya dibiasakan nggak berat sih sebenarnya, asalkan kita membiasakan aja gitu. Oke, betul-betul. Karena sunscreen itu ibaratnya kayak jadi kuncinya juga ya, Dok ya. Kunci untuk mengunci, kita udah skincarean nih, tapi nggak pakai sunscreen. Kayak kita semuanya udah pakai krim pagi, udah pakai serum-seruman yang paling top cat, tapi kalau bisa kita nggak pakai sunscreen ya percuma. Iya, semuanya sia-sia. Semua sia-sia. Yang paling penting adalah menjaga kulit kita, coba dirutinkan ya. Karena kalau nggak dicoba rutin, semuanya nggak, ya akan jadi kayak ribut, semuanya jadi ribet segala macam. Dan Natasha juga punya berbagai skincare yang bisa kalian pakai. Yang pastinya harus dikonsultasikan terlebih dahulu ya, Dokter ya, untuk penggunaan yang lebih lanjut ke depannya, supaya ya kita menjaga aset yang kita punya sekarang, yaitu kulit wajah kita.
Oke, wah dokter terima kasih banyak sudah sharing hari ini tentang perawatan kulit wajah. Semoga habis ini makin banyak orang-orang yang sadar untuk merawat diri sendiri mulai dari kulit wajahnya. Natasha bisa jadi salah satu pilihan untuk kamu semua mendapatkan treatment dan juga konsultasi wajah yang terbaik di Kota Bengkulu. Terima kasih banyak Dokter Aurora dan juga tim dari Natasha juga terima kasih banyak. Kami tim dari BTV pamit, saya Puspa sekarang juga pamit mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini. Sampai ketemu lagi di Obat episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye.